Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal muslimun tullabal ilm rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah melimpahkan taufiknya kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Kita sekarang membahas tentang al-qiraah. Qala hafizahullah al-qiraatu wa adhkuru fiha iddatu masail. Membaca, dan aku sebutkan padanya beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qiraatu kutubil hathi ala talabil ilm, membaca buku-buku yang memotivasi untuk menuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu, pemula itu butuh sekali kepada buku-buku yang memotivasi tentang menuntut ilmu, bahkan tidak sekedar motivasi. Di situ juga ada metode bagaimana cara menuntut ilmu yang sudah ditempuh oleh para ulama yang jelas sudah sukses. Para ulama yang sukses dalam belajar, sudah menjadi ulama, alim, kemudian menuangkan pengalamannya dalam menuntut ilmu. Sehingga kita perlu menggali itu. Orang hebat itu rata-rata adalah orang yang punya teladan, ya. Jadi orang hebat itu orang yang punya teladan. Makanya Rasulullah SAW pun di sekelas Rasulullah itu diperintahkan untuk meneladani siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang seperti itu. Keberadaan orang hebat itu untuk menjadi teladan bagi kita. Orang yang enggak memiliki teladan itu cenderung tidak akan sukses, ya, tidak akan hebat. Maka lihat bagaimana para ulama, ya, pengalaman mereka dalam menimba ilmu, dan bahkan disebutkan di sana tidak cuma pengalaman pribadi, pengalaman banyak ulama yang lainnya lagi, ya, biar kita termotivasi lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, dan juga cara yang ditempuh adalah cara yang benar. Metode yang dipakai adalah metode yang tepat. Jalan yang dilalui adalah jalan yang selamat. Jadi tidak buang-buang waktu dan buang-buang energi. Qala idza bada al-insanu wa syar'a fi talabil ilmi, apabila manusia kayaknya makhluk tertentu, ya, seseorang lah gitu. Apabila seseorang memulai, dan sama syar'a juga memulai dalam menuntut ilmu, fala budda lahu min asya', maka harus ada baginya dari beberapa perkara tashhadu himmatahu, yang menarik himmahnya, yang membangkitkan himmahnya. Syahdu ini bisa menarik, bisa mendorong, membangkitkan lah intinya, membangkitkan cita-citanya. Jadi cita-cita itu harus tinggi, dan tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada penuntut ilmu sebenarnya. Penuntut ilmu itu mengejar apa sih? Mengejar derajat yang paling tinggi. Menjadi apa? Menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi siddiqin. Itulah pencapaian tertinggi yang diraih oleh anak manusia setelah kenabian. Karena kita enggak ada lagi yang jadi nabi. Paling banter kita menjadi siddiqin, menjadi wali Allah yang khusus, yang paling khusus. Itulah yang dilakukan oleh penuntut ilmu sebenarnya. Karena enggak mungkin orang bisa mencapai derajat tertinggi di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Makanya penuntut ilmu itu harus meninggikan cita-cita betul. Jangan sampai kita belajar hanya karena ingin terkenal. Jangan sampai belajar karena ingin disebut sebagai alim. Jangan sampai belajar karena ingin punya murid yang banyak. Jangan sampai belajar karena ingin kaya raya, dan seterusnya ada tujuan dunia yang tidak ada artinya sama sekali. Ya, itu hanya membuat kita sengsara, ya. Naudzubillah min dzalik. Maka tinggikan cita-cita dalam belajar. Ketika meraih ilmu 10, dia harus semangat lagi untuk bisa meraih ilmu 100, 1000, 1.000.000, dan begitu seterusnya. Itu cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Kemudian juga cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu itu tidak sekedar memperbanyak maklumat atau pengetahuan atau hafalan, tapi juga semangat untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Ini jangan lupa, ya.
Itu juga penting. Nanti di antara kitab-kitab yang dicontohkan ada juga motivasi untuk mengamalkan ilmu. Kemudian wa tuqawi azimatahu, dan menguatkan tekadnya. Kadang-kadang orang sudah memulai sesuatu, tiba-tiba di tengah jalan merasa susah, merasa sulit, saya nggak bakat di sini, udahlah ganti jalan, banting setir. Ini terjadi, makanya perlu membaca buku-buku yang motivasi itu biar kita terus melanjutkan perjalanan itu. Karena memang jalan keutamaan atau jalannya orang-orang hebat itu sulit. Rata-rata orang nggak bisa. Hanya orang-orang yang memiliki tekad kuat, cita-cita tinggi yang bisa melanjutkan perjalanan berat ini. Ya, makanya kalau antum nggak kuat, nyerah, angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera, nggak kuat. Nah, biar kuat, baca itu buku-buku para salaf, buku-buku para pendahulu kita, bagaimana mereka menuntut ilmu. Dengan berbagai kesulitan yang luar biasa, mereka tetap bisa lanjutkan perjalanan mereka. Kita yang kadang baru mengalami kesulitan sedikit saja udah putus asa, itu karena kurang bacaan. Ya, kita kurang motivasi. Baca kitab-kitab itu biar termotivasi kita. Kemudian walaysa hunaka, tidak ada di sana bada taufiqillahi tsumma qira'atin nususi asy'ariyyati fi hadzal babi. Tidak ada setelah taufik Allah taala kemudian membaca nas-nas syar'iyyah Al-Qur'an ataupun As-Sunnah dalam bab ini, dalam masalah motivasi ilmu, afdalu mimma ruya anis salaf. Tidak ada yang lebih afdal daripada apa yang diriwayatkan dari para salaf, salafus soleh. Jadi salafus soleh itu pendahulu yang soleh. Ini ada dua makna dari as-soleh di sini ya. Dia bisa sifat kasyifah, kalau as-salaf di sini maksudnya sahabat, karena semua sahabat itu soleh. Tapi dia menjadi sifat muqayyadah kalau as-salaf itu adalah tabi'in. Tabi'in itu ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Jadi sifat muqayyadah, mengikat. Khusus yang soleh saja yang kita ikuti. Adapun sahabat semuanya soleh, sifat kasyifah. Jadi kita mengambil apa yang diriwayatkan dari para salafus soleh. Minal athari al-marwiyah, dari asar-asar yang diriwayatkan, peninggalan-peninggalan yang diriwayatkan anit talaqi anin naqalati athiqati, dari para penukil yang terpercaya, para perawi yang terpercaya. Fal qira'ah fi hadhil kutubi, maka membaca pada kitab-kitab ini taj'alu himmatal insani 'aliyatan, akan menjadikan himmah seseorang itu tinggi. Jadi tinggikan cita-citamu. Di antara upaya untuk meninggikan cita-cita dan melihat kesuksesan orang-orang yang hebat, kita akan termotivasi menuju ke sana atau bahkan lebih dari itu. Itu meninggikan cita-cita. Dan jangan lupa juga untuk berdoa pada Allah, Allahumma inni as'alukal himmah aliyah gitu. Ya Allah, aku mohon padamu himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Mohon pada Allah agar kita betul-betul memiliki semangat juang yang kuat, tekad yang besar, ya, cita-cita yang tinggi. Wa fil waqti nafsi, dan pada saat yang sama tuzilu ujbal insani binafsi. Ketika kita membaca kitab-kitab tentang para salaf, akan menghilangkan ujub, ya, pada diri kita sendiri. Kita nggak akan bangga diri karena salaf itu jauh lebih hebat daripada kita. Kita kalau nggak pernah lihat salaf seperti apa, kita merasa saya udah paling pintar di kelas, saya udah juara, saya udah paling hebat di kampung, saya udah paling hebat di kota ini, saya udah paling hebat. Ujub. Tapi kalau kita melihat kepada salaf, kita akan tahu diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibanding mereka semua. Farubama ya tari ahadana ujbun, karena bisa jadi salah seorang dari kita tertimpa ujub idza qara'a aw hafidha syai'an minal ilm, kalau dia membaca atau menghafal sebagian dari ilmu. Baca kitab ini dibanggakan, saya udah khatam kitab itu, saya udah selesai kitab itu, saya udah berkali-kali, saya udah hafal, saya udah. Kadang dibanggakan itu, semua orang bisa tahu gitu gara-gara dia pamerkan kepada orang-orang lain. Atau di medsos itu mudah sekali untuk pamer, ya, mudah sekali di medsos. Alhamdulillah saya udah selesai dengan Syekh Fulan mengkhatamkan kitab ini, alhamdulillah sudah wisuda, alhamdulillah sudah begini. Walaupun alhamdulillah ya, tapi akhirnya bisa jadi hanya untuk sarana memamerkan jati diri, ya, pencitraan dan sebagainya.
Jadi ujub itu akan hilang insyaallah kalau kita tahu siapa salaf. Lakin idza qara'a siyarul ulama, akan tetapi jika dia membaca biografinya para ulama, wa qara'a kutubat talab, dan membaca kitab-kitab tentang menuntut ilmu, wa ra'a fiha namadij la yablughu mi'syarahum, dan dia melihat di sana contoh-contoh teladan-teladan, dia akan tahu bahwasanya dia belum mencapai 1/10-nya mereka. Dahaba ujbuhu, maka akan hilang ujubnya. Wa zalama fi nafsihi, hilang apa yang ada dalam nafsunya, ya, dari keburukan-keburukan, termasuk juga kemalasan akan hilang gitu ketika kita sadar masih banyak kekurangan. Wasalaka tariqan qawiman, dia akan menempuh jalan yang lurus, fit talabi, dalam menuntut wa tahsili, dan menghasilkan ilmu. Wa saat kurulaka ba'dal maraji, dan aku akan sebutkan untukmu sebagian rujukan-rujukan wal buhuth, dan pembahasan-pembahasan al muta'alliqah bi fadlil ilmi, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, wa adabihi, dan adab-adabnya, wa turuqi talabihi, dan cara untuk menempuh atau cara untuk meraihnya, dan seterusnya. Yang pertama, adabut talib al-hadith, adab penuntut ilmu hadis. Ini diambil dari Al-Jami' lil Khatib, karya Syekh Bakar Abu Zaid. Diambil dari kitabnya Al-Khatib Al-Jami'. Jadi Al-Khatib ini banyak menulis hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis seputar ilmu, ini banyak sekali. Banyak buku-buku motivasi belajar atau cara belajar yang diambil dari kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian yang kedua, adabu talabil ilm, ada adabu talibil ilmi, adab penuntut ilmu, karya Syekh Muhammad Said Ruslan, seorang ulama dari Mesir. Kemudian yang ketiga, akhlakul ulama, al-Ajiri. Ini ulama klasik ya, meninggal tahun 360-an. 360. Kemudian 4, al-akhlaq wasiyar fi mudawati nufus, karya Ibnu Hazm. Ini juga karya yang fenomenal, berisi akhlak secara umum, dan ada juga akhlak secara khusus untuk para penuntut ilmu. Itu disebutkan di sini dari halaman 21 sampai 25, dan dari halaman 92 sampai 95. Ini tergantung cetakannya juga ya, karena beda-beda cetakan, beda halaman. Kemudian yang kelima, adabul imla wal istimla li Sam'ani, Abul Mudzaffar As-Sam'ani. Kemudian yang keenam, adabud dunya wad din lil Mawardi. Ini juga berkaitan tentang adab secara umum, tapi ada juga penuntut ilmu dari halaman 41 sampai 93, tebal lumayan ini. Tahqiq Mustafa As-Saqa. Kemudian yang ketujuh, adabul mujalasah wa hamdil lisan. Adab duduk-duduk dan memuji pujian lisan, dzikir. Karya Ibnu Abdul Bar. Kemudian Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Kemudian yang kesembilan, At-Ta'alum, karya Syekh Bakar Abu Zaid. Nah, ini bagus, ini kitab yang berisi tentang gaya-gaya orang yang sok tahu. Ta'alum ternyata sok tahu. Hati-hati jadi orang yang sok tahu, belum menguasai merasa sudah menguasai, belum apa-apa sudah nantang debat, ya, sudah melayani debat dan sebagainya. Ini ta'alum. Ya, kadang tampil sebelum waktunya, sebelum ahli, tasaddur qabla ta'ahul. Nah, itu juga disebutkan dalam Hilyah Talabil Ilm. Kemudian Taqyidul Ilm, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi banyak menulis kitab tentang seputar ilmu. Syafi'i juga punya buku tentang Jima'ul Ilmi, mengumpulkan ilmu. Ini Taqyidul Ilmi, ini menulis ilmu. Kemudian yang ke-11, Talbis Iblis, perangkap setan. Ini umum ya, banyak berisi tentang berbagai tipuan setan, makar setan terhadap manusia dari berbagai kalangan ya, termasuk salah satunya adalah penuntut ilmu dan ulama. Itu khusus di halaman 114 sampai 118, 274 dan 320 sampai 330.
ditahqiq oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli. Kemudian yang ke-12 Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi Ibnu Abdul Bar. Ini juga buku besar luar biasa, menjadi rujukan utama dalam masalah menulis kitab tentang ilmu. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kemudian yang ke-13 Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami Al-Khatib Al-Baghdadi lagi. Kemudian 14 Juz'un fihi Tashhidul Himam, bagian yang dalamnya menarik cita-cita ilal ilm, kepada ilmu. Jadi cita-cita manusia itu banyak macam-macam ya. Ada cita-citanya meraih kekuasaan, ada cita-citanya meraih popularitas. Ini cita-cita untuk meraih ilmu. Tinggikan cita-citamu. Karya Muhammad Asy-Syaibani, kawannya ya Abu Hanifah, muridnya juga. Kemudian yang ke-15 al-hathu fi talabil ilmi wal ijtihad fi tahsilihi, motivasi untuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Abu Hilal Al-Askari. Kemudian Hilyatu Talibil Ilmi Syekh Bakar Abu Zaid. Ini disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Padahal ulama yang semasa ya, sezaman. Bahkan kalau tidak salah itu Syekh Utsaimin lebih sepuh, lebih tua daripada Syekh Bakar. Tapi ulama sepuh mensarah bukunya ulama yang lebih muda. Karena memang sangat bagus buku ini. Kemudian yang ke-14 Arihlah fi Talabil Hadis. Ini Al-Khatib lagi, Al-Baghdadi. Kemudian 18 Zahwalul Ilm Ad-Dahabi. Kemudian 19 Syarafu Ashabil Hadis Al-Baghdadi lagi. 20 Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti Ahmad bin Hamdan Al-Harrani Al-Hambali. Kemudian 21 Talabul Ilmi wa Tabaqatu Al-Muta'allimina, menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatan orang-orang yang menuntut ilmu, karya Asy-Syaukani. Kemudian 22 Awaiqut Talab, karya Abdus Salam Ibni Abdul Karim. Ini yang juga dinukil oleh penulis kitab ini di awal kitab ya, Awaiq, penghalang-penghalang menuntut ilmu. Kemudian Qimatuz Zaman, karya Abdul Fattah Abu Huddah. Ini tentang apa? Nilai waktu, penting sekali. Ahli ilmu, penuntut ilmu itu adalah orang yang paling menghargai waktu. Waktunya tidak mau terbuang tanpa ilmu, tanpa amal. Dan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling efektif, efisien memanfaatkan umur. Qimatuz Zaman, nilai sebuah waktu, zaman. Kemudian 24 Majlisani min Majalisil Hafidh Ibnu Asakir, dua majelis dari majelisnya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Yang pertama fidami man la ya'malu bi'ilmihi, celaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini Al-Khatib Al-Baghdadi juga punya kitab Iqtidaul Ilmi Al-Amal. Tuntutan ilmu adalah amal. Kemudian yang kedua fidami qarinisu, celaan kawan yang buruk. Jadi banyak orang yang gagal menuntut ilmu juga gara-gara kawan. Kawan yang bodoh mempengaruhi kawan yang agak pinter gitu. Agak pinter gaul sama orang bodoh ya, akhirnya enggak belajar. Gaul dengan orang yang pecinta dunia misalnya, enggak jadi menuntut ilmu karena melihat kawannya yang pecinta dunia ini udah makin kaya raya ya, makin melejit prestasinya dalam bidang harta. Akhirnya yang tadinya semangat belajar jadi kendor semangatnya. Dia ingin meniru kawannya yang sudah meraih harta banyak. Akhirnya dia kejar, ternyata enggak terkejar juga. Jadi orang kaya gagal, jadi ahli ilmu tidak jadi. Itu rugi ya. Pokoknya maksimalkan, kalau kita melakukan sesuatu maksimalkan. Jangan tanggung-tanggung gitu. Antum mau belajar atau menjadi orang kaya gitu, yang jelas. Kemudian 25 Masbukud Dhahab fi Fadlil Arab wa Syarafil Ilmi ala Syarafin Nasab, karya Mar'i bin Yusuf Al-Hambali. 26 Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, mengembalikan nikmat dan
mengabadikan siksa. Tajuddin As-Subki di halaman 56 sampai 80. Kemudian Miftahud dari Sa'adah, ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berbicara tentang keutamaan ilmu, Masya Allah luar biasa ya. Sampai lebih dari 100 beliau membandingkan kelebihan ilmu dibanding harta. Ilmu itu lebih hebat daripada harta dari banyak sisi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka kerugian besar orang yang punya kecerdasan tapi malah sibuk mencari harta. Kemudian 28, min asbabi tahsilil ilm, di antara sebab menghasilkan ilmu, karya Syekh kami Ibnu Jarullah rahimahullah taala, dikumpulkan dalam kitab Athimar al-Yani'ah. Kemudian 29, nubdah min adabil muallimina wa muta'allimina, karya Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah taala dalam kumpulan fatwa As-Sa'di, Fatawa As-Sa'diyah. 30, nasih li talibil ilmi, karya Ibnul Jauzi. Kemudian yang 31, nasihah li talabatil ilm, karya guru kami Ibnu Bas dan dinukil oleh guru kami Ibnu Jarullah rahimahullah taala dalam Athimar al-Yani'ah. Kemudian Al-Wasiyah As-Sughra, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam terkandung dalam Majmu' Rasail Al-Kubra. Nah, itu diantara kitab-kitab yang layak untuk dibaca para penuntut ilmu, dan masih banyak yang lain ya. Jadi kalau kita sedang malas belajar, coba baca itu lagi. Ini bacaan ringan, hanya motivasi saja. Dan rata-rata orang yang memang masih belum mencintai ilmu, belum sangat mencintai ilmu, itu butuh lebih suka membaca buku ini. Harusnya ada suka membaca buku ini. Kalau membaca buku motivasi belajar aja nggak suka, itu kayaknya nggak ada harapan untuk menjadi orang yang memiliki ilmu kalau seperti itu. Sungguh kemuliaan ketika orang sudah mulai mencintai membaca buku motivasi belajar. Baru motivasi itu sudah mulai awal dari kebaikan. Nanti kalau betul sudah mencintai ilmu, mencintai menuntut ilmu, itu insya Allah buku begini ya sudah terlewati gitu. Walaupun kadang-kadang makanya semangat itu bisa naik turun. Pas turun baca itu lagi, semangat lagi. Atau ada kalanya sudah mulai mengajar, ya mengajar murid, bacakan kitab ini, termotivasi lagi. Jangan dikira guru ketika membacakan kepada murid motivasi belajar, guru nggak termotivasi, guru juga termotivasi. Guru juga masih penuntut ilmu. Jadi semua manusia itu menuntut ilmu sampai mati. Ya. Semua kita itu penuntut ilmu sampai mati. Kemudian masalah tustania, masalah yang kedua dalam masalah qiraah. Qiraatu tarajim ba'dil ulama, membaca biografi sebagian ulama. Ya, kalau tadi tentang motivasi ilmu, dan di situ juga banyak tentang perjalanan ulama dalam menuntut ilmu secara khusus. Nah, di sini membaca biografi ulama tertentu, ya, bagaimana kehidupan mereka dalam dunia ilmu. Karena biografinya ulama itu tentu ya isinya penuh dengan ilmu, hidupnya penuh dengan ilmu. Ya, ketika belajar, bahkan sebagian ulama itu dari keluarga ulama gitu kan, dari kecilnya udah dididik oleh pamannya, oleh bapaknya, oleh mbahnya dan seterusnya. Itu rata-rata ulama seperti itu, memang hidup dari kecil di lingkungan ahli ilmu, maka termotivasi untuk menjadi ulama itu sangat kuat ya. Motivasinya kuat dari keluarga ahli ilmu. Kalau dari keluarga hartawan itu jarang untuk kemudian menjadi ulama. Orang alim dari keluarga kaya itu jarang sekali. Ya, rata-rata orang alim ya juga dari keluarga alim, keluarga ulama. Usi li al-ikhwah jami'an, aku berwasiat kepada saudaraku semuanya, bian na'khudha min awqatina fushatan, untuk mengambil dari waktu kita yang longgar, walau yasirah, walaupun sebentar singkat, sesaat saja setiap harinya gitu, li qiraati kutubi tarajim, untuk membaca kitab-kitab biografi ulama. Dan fiha tarwihan wa tanfisan. Karena dalam membaca buku biografi ulama itu ada tarwih. Tarwih seperti sholat tarawih ya. Tarawih jamak dari tarwih. Tarwih itu artinya kenyamanan gitu. Hiburan, membuat hati kita tuh nyaman, membaca sesuatu yang menyegarkan jiwa. Wa tanfisan, dan melepaskan diri dari kepenatan.
Wa fiha manfaah ilmiah, dan di dalamnya juga ada faedah ilmiah. Di dalam buku biografi itu kadang ada kata-kata bijak dari alim tersebut. Jadi kita mendapatkan faedah ilmiah juga. Kemudian masalah tsalitsah, masalah yang ketiga, tasjilul fawaid ala ghilafil kitabi minad dakhil. Menulis faedah-faedah di sampul bagian dalam kitab. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Wa hadza syai'un mujarrabun wa qad taqaddama, dan ini sesuatu yang teruji dan sudah berlalu. Jadi ketika kita membaca kitab itu ada faedah apa, tulis di sampul depan, sampul belakang, atau di mana tempat longgar ya. Sekarang banyak ruang-ruang kosong ya di buku disediakan memang untuk menulis faedah. Tulis halaman sekian ada faedah begini gitu. Seperti bikin indeks. Itu kita sendiri yang bikin, jadi memudahkan kita untuk kemudian kalau kita mau membaca ulang buku itu cepat kita mendapatkan faedah. Hal-hal yang terpenting dalam buku itu. Karena kan tidak semua isi buku itu penting semua buat kita gitu. Kalau sebagian yang sudah biasa kita baca ya sudah biasa. Tapi setiap buku pasti ada faedah yang mungkin kita tidak temukan di buku yang lain. Nah, itu yang penting untuk kita catat. Kemudian masalah yang keempat, jam'ul fawaid idza faragha min qiraati iddati kutub. Mengumpulkan faedah-faedah kalau kita selesai dari membaca banyak kitab-kitab. Ini juga sudah dijelaskan di awal. Jadi biasakan kalau kita membaca juga siapkan apa? Pena dan buku catatan, kurosah ya. Buku catatan untuk mengumpulkan faedah-faedah yang kita baca. Kadang faedah juga dikumpulin, faedah fikhiyah atau faedah aqdiyah, faedah tafsir, faedah syarah hadits misalnya dan seterusnya. Itu bisa dikumpulkan, dikelompokkan. Kemudian masalah yang kelima, qiraatul mawadi' wal munasabat al-mausimiyah qabla awqatiha. Membaca tema-tema yang sesuai dengan musim-musim tertentu ya, sebelum datang waktunya. Ini bacaan ringan sebenarnya ya. Di sela-sela kita menimba ilmu ya, kita baca apa? Baca tema-tema yang berkaitan dengan waktu tertentu. Mau masuki Ramadan, baca buku-buku tentang Ramadan. Ya, mau masuki bulan Dzulhijjah gitu biasanya. Jadi khususnya bagi antum yang memang menjadi khotib misalnya, menjadi penceramah di sebagian momen, maka persiapan sebelum waktunya baca buku-buku yang berkaitan dengan waktu, tugas, wadifah ya, wadhaif. Seperti Lataiful Ma'arif, itu karya Ibnu Rajab, berisi tentang keutamaan setiap bulan dan amalan yang dilakukan pada setiap bulan Hijriyah. Kemudian wa ala sabilil mithal, contohnya inda istiqbalil syahri Ramadan, ketika menghadapi bulan Ramadan, atau bukan menghadapi ya, menyambut bulan Ramadan, farrikh nafsaka qabla hadha syahr, maka kosongkan dirimu untuk sebelum bulan itu bi asabi', dengan beberapa pekan untuk membaca kutubas siyam, kitab-kitab seputar siyam. Bahkan enggak cuma siyam ya, Ramadan secara umum, karena amalan Ramadan itu banyak. Memang yang intinya adalah siyam. Termasuk qiyam juga ya, termasuk pokoknya apapun ya yang berkaitan dengan Ramadan. Wa aktsir sima al-asyrithah, dan perbanyak mendengarkan kaset-kaset. Itu zaman dulu ya, sekarang sudah bentuk audio, tinggal cari saja di internet, banyak bahkan video ya, banyak kajian-kajian ustadz tentang Ramadan. Dan kalau penuntut ilmu itu sudah lebih menyukai kajian kitab daripada kajian lepas, kajian tematik. Ya walaupun membahas Ramadan, temanya Ramadan memang, tapi yang memakai kitab itu ada, itu jauh lebih bagus untuk para penuntut ilmu. Kalau yang lepas kitab ya sekedar ceramah gitu,
Itu untuk orang umum, secara umum. Karena orang umum itu nggak mencatat. Kalau penuntut ilmu itu akan mencatat. Faedah-faedah ilmiah akan dia peroleh, ya. Jadi lebih bagus untuk para penuntut ilmu itu mengkaji kitab, ikuti kajian-kajian yang menggunakan kitab. Nah itu jelas metodenya, ya. Dia akan mengambil apa, dia dapat faedah apa dari kitab itu. Dan nanti ketika dia sudah mempelajari kitab tertentu bersama guru tertentu, walaupun lewat internet, nggak langsung, tapi sekarang itu dihukumi seperti langsung. Karena apa? Karena nggak ada bedanya insya Allah, langsung dengan nggak langsung, karena video itu persis, nggak ada perubahan selama nggak diotak-atik itu, ya. Kita yakin lah insya Allah nggak diotak-atik orang itu. Video ya begitu, kajian itu ya seperti itu. Jadi mendapatkan apa? Ilmu yang betul-betul diambil dari gurunya, talaki satu kitab, mengambil pemahaman kitab tertentu bersama guru tertentu. Itu dapat faedah yang sangat besar dibandingkan kajian lepas. Kajian lepas itu nggak jelas rujukannya apa gitu kan. Jadi kita paling kalau kajian lepas itu yang tanpa kitab gitu maksudnya, kita hanya bisa menyampaikan kata Ustadz Fulan gitu. Tapi kalau kita kitabnya jelas, kata Syekh penulis kitab ini, gitu jelas. Ilmiah itu, jadi lebih ilmiah. Kemudian jadi perbanyak mendengarkan kaset-kaset yang berkaitan dengan siam, wa huduri durusi wan nadawat, dan juga menghadiri durus, ya, pelajaran-pelajaran dan juga undangan-undangan, seminar-seminar, ya, seputar tema itu. Mataki di 5 sami'tah, sambil menulis apa yang kamu dengar. Itu penting sekali. Penuntut ilmu selalu kemana-mana pasti bawa pena, bawa kertas, bawa buku kecil catatan. Jadi siapa tahu dapat faedah ilmiah, dia tulis. Jadi memang sedang mengumpulkan apapun yang dia dapatkan dari faedah, dia akan kumpulkan. Nanti akan dirasakan ketika sudah mulai menginjak usia dewasa, tua gitu. Itu memiliki faedah ilmiah yang banyak. Wa qul mithla hada fin nawazil, dan katakan seperti ini dalam kasus-kasus yang terjadi, ya. Ketika kusuf misalnya gerhana sekarang bisa diprediksi, ya. Nanti akan terjadi gerhana. Coba pelajari tentang masalah fikih gerhana gimana. Apalagi tiba-tiba ditunjuk menjadi imam dan khotib dalam salat gerhana gitu kan. Kalau enggak persiapan sebelumnya nanti mendadak tidak akan maksimal. Kemudian faida ista'datta lil mausim. Jadi kalau kamu sudah bersiap sebelum musim itu tiba, qabla dukhulihi, sebelum masukinya, tajidu anna nafsa mutahayyi'ah, kamu akan mendapati dirimu sudah siap. Liannaka alimun bikathirin min ahkamihi, karena kamu sudah tahu dengan kebanyakan dari hukum-hukumnya. Kemudian yang ke-6, al-hirsu ala syira'il kutubil mufradah fil mas'alah fiqhiyah al-khosoh. Bersemangat untuk membeli kitab-kitab yang tersendiri, ya, kitab yang tersendiri dengan tema tertentu fi masalah fiqhiyah, dalam masalah-masalah fiqhiyah secara khusus, termasuk aqidiyah juga, ya, akidah. Mithlu kitabin muta'alliqah bil witr, misalnya kitab yang berkaitan dengan witir, ya, kitab tentang witir satu kitab. Wa akhar muta'alliqun bil i'tikaf, kitab tentang i'tikaf, dan seterusnya. Fa mithlu hadzal kitab, maka yang semisal kitab ini, walau kana saghiran, meskipun dia kecil, fa innahu law lam yakun min fawaidihi, maka sungguhnya seandainya tidak ada dari faedah-faedahnya, illa annahu dzakarul maraji, kecuali dia menyebutkan maraji, ya, rujukannya, ya, daftar pustaka, wal masadir, sumbernya, bi ajaiha dengan juz-juznya, wa safahatiha, dan halaman-halamannya, la kafani, saya cukup. Jadi ketika kita membaca buku di situ ada maraji, itu cukup sebagai faedah bagi kita. Kita bisa merujuk kepada kitab yang dimaksud itu. Itu minimal, ya. Kalau kita nggak dapat faedah apa-apa dari buku kecil, minimal kita dapat maraji gitu. Biar kita kenal, oh ini sumbernya dari sini. Kita bisa menuju kepada kitab itu.
Jadi itu pengalaman orang sebelum kita gitu. Karena buku-buku ya yang bagus itu memang tulisan orang yang lebih senior dari kita gitu. Walaupun nggak menafikan juga kita boleh mengambil ilmu dari orang yang lebih muda dari kita. Artinya orang yang lebih pengalaman gitu ya. Kadang ada yang lebih muda tapi lebih pengalaman juga banyak. Kemudian waqad jama'a laka atrafal mas'alah. Jadi kitab seperti itu mengumpulkan bagimu ujung-ujung masalah ya. Jadi kita ditunjukkan kepada sumber-sumber pengambilannya. Kemudian masalah as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Muhawalatu fahmil kitabi wal wistad'a dzalika i'adata qiraatihi marratan au marrataini au aktsar, atau saya tambahkan atau lebih. Jadi berusaha memahami kitab. Jadi ketika membaca kitab bukan targetnya selesai, tapi targetnya faham. Makin banyak fahamnya makin bagus. Bukan makin cepat selesainya makin bagus, bukan. Cepat selesai kalau cuma dapat 1-2 faedah itu enggak bagus. Tapi pelan-pelan akan bisa mendapatkan ribuan faedah gitu. Ketika kita berusaha memahaminya. Jadi berusaha maksimal dalam memahami kitab. Walau istad'a dzalika, meskipun itu akan menuntutnya untuk apa? I'adata qiraatihi, mengulangi qiraahnya marratan 1 kali, au marrataini atau 2 kali, au aktsar atau lebih dari itu. Jadi baca diulang. Sudah selesai satu kitab, diulang lagi nanti. Dan mungkin perlu tempo atau perlu jarak itu setelah mempelajari kitab yang lain, mungkin nanti bulan kemudian, mungkin tahun kemudian dibaca ulang. Itu akan mendapatkan faedah yang besar. Dan kecenderungan orang ketika mengulangi satu kitab diulang-ulang itu akan menguasai, selain menguasai isinya juga menguasai kitab itu sendiri gitu. Tema secara umum, masalah tertentu dalam yang dibahas di kitab itu, dan juga dia menguasai kitab itu sendiri gitu, tahu halamannya di mana dan seterusnya sampai setingkat itu. Itu tingkat penguasaan yang luar biasa terhadap satu kitab. Jadi sudah sangat dekat sekali dengan kitab itu. Fa idza qara'a ahaduna fi kitabin, apabila salah seorang dari kita membaca dalam satu kitab, fala yaktafi bi an yafhama safhatan aw safhataini, maka tidak cukup untuk memahami 1 halaman atau 2 halaman, bal yuhawilu an yafhama jami'a ma qara'ahu, dan bahkan dia harus berusaha untuk memahami seluruh apa yang dia baca, ma qara'ahu wa yastau'ibuhu, dan juga yastau'ibahu, berusaha menampungnya semua ya, ditampung semua apa yang dia baca. Wala yajjar min i'adatil kitab, dan jangan bosan untuk mengulangi kitab marrah ukhra ya, kali yang lainnya. Al-Muzani rahimahullah taala qara'a kitab Ar-Risalah, membaca kitab Ar-Risalah karya Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang usul fikih 50 marrah, 50 kali. Itu kitab yang cetakan yang sekarang saya punya itu tebal, lumayan, lebih tebal dari mushaf Quran itu, dibaca sampai 50 kali. Dan ini bukan yang paling banyak ya. Ulama yang lain banyak sekali menamatkan kitab seperti Sahih Bukhari, ada yang dibaca sampai 700 kali. Jadi itu perlu dibaca ya, buku seperti itu ya, yang menceritakan bagaimana kisah para ulama dalam mempelajari kitab tertentu, diulang berkali-kali nggak bosan. Karena setiap pengulangan akan mendapatkan faedah yang baru lagi. Ya minimal akan apa? Mengokohkan apa yang sudah diketahui, akan semakin hafal, semakin menguasai. Dan rata-rata orang itu malas mengulang. Ini penyakitnya penuntut ilmu ya, bosan. Mengulang tuh bosan, udah pernah gitu. Ada ustadz membuka kajian salah satu usul, udah pernah, udah 5 kali, tapi belum menguasai juga gitu. Coba datangi, beda ustadz beda faedah ya. Kita bisa dapatkan faedah baru. Kemudian masalah yang ke-8, ikhtiyaru awqatil qiraah, memilih waktu membaca.
Ini Al-Khatib juga punya perincian tentang waktu-waktu ya, waktu menghafal kapan, waktu membaca kapan, waktu menulis kapan, waktu mendengar kapan, itu ada waktunya masing-masing yang pas gitu. Menurut beliau itu ijtihad ya, artinya bisa jadi orang lain punya perincian yang berbeda. Wa nasu fi hada mutafawitun. Manusia dalam masalah ini bertingkat-tingkat tuh, beda-beda ya. Tentang kapan waktu yang pas bagi setiap kita dalam membaca. Sediakan waktu, memang harus disediakan. Yang Syekh Shalih Al-Syekh hafidhahullah taala menyebutkan penuntut ilmu yang menyediakan waktunya untuk membaca 5 jam sehari tidak akan pernah menjadi ulama. 5 jam itu enggak cukup. Makanya untuk menjadi alim ulama itu harus menyediakan waktu minimal 5,5 jam. Ya lebih dari itu gitu. 5 jam doang setiap hari itu enggak akan jadi alim. Membacanya doang itu di luar dars, di luar mengkaji, menelaah, meneliti dan seterusnya. Membaca doang, membaca. Itu harus diperbanyak waktunya lagi. Itu penuntut ilmu yang ingin jadi ulama begitu. Wala kulli hal, dan pokoknya ij'al li nafsika, jadikan untuk dirimu waktu takun mutahayyian fihi lil qiraah, yang dia siap untuk membaca di waktu itu. Dan ulama juga memberikan anjuran ya, artinya ini sekedar anjuran saja, ada waktu-waktu tertentu membaca buku tertentu gitu. Jadi kalau pagi bagusnya kitab apa, nanti siang bagusnya kitab apa, nanti malam kitab apa. Biasanya kalau malam itu udah dianjurkan kitab-kitab syiar, tadi biografi ulama. Coba baca biografi ulama sebelum tidur, karena membaca biografi itu hiburan, karena itu bacaan ringan ya, dan itu menjadi motivasi. Jadi kita mau tidur bacanya ringan, gak berat. Karena apa? Udah akhir dari hari itu, menjelang tidur itu udah penat sekali, udah capek kegiatan seharian. Maka yang paling cocok adalah bacaan yang paling ringan, yang gak perlu mikir macam-macam gitu. Kecuali kalau orang yang gak tahu bahasa Arab ya, mikirnya pening juga itu bacanya. Wah, apa artinya cari kamus lagi, nah kali itu berat, itu jadi berat. Tapi kalau terjemahan insya Allah ringan ya, bagi kita yang belum menguasai bahasa Arab ya udah pakai terjemahan. Sebelum tidur baca buku terjemahan tentang apa, biografi ulama atau buku-buku motivasi lah secara umum, buku motivasi banyak. Seperti ada buku bagus ya, karya Syekh Abu Ismail Al-Muqaddam itu tentang ulul himmah, tingginya cita-cita. Jadi kalau antum ingin meninggikan cita-cita, buku itu bagus sekali. Ada terjemahannya. Ada terjemahan judulnya Meraih Derajat Wali Allah. Ini kayaknya buku udah langka ya. Saya menganjurkan beberapa murid untuk mencari, itu agak susah nyarinya. Dulu saya dapatkan buku itu terjemahan tahun 2003. Saya dapati terjemahannya sebelum saya dapati Arabnya ya. Saya dapati Arabnya setelah saya ke Yaman. Itu buku bagus sekali, motivasi agar kita betul-betul memiliki cita-cita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja gitu. Jadi orang itu yang istimewa gitu. Biar apa? Biar betul-betul nanti kita mati itu bersyukur atas apa yang telah kita lakukan selama hidup gitu. Kalau orang enggak maksimal dalam hidup pasti akan menyesal gitu. Nanti matinya menyesal. Kita mungkin sekarang belum menyesal gitu. Walaupun sebagian kita udah banyak yang menyesal ya, kenapa saya sampai setua ini masih belum menghafal Quran, sudah setua ini belum memahami Al-Quran dan seterusnya. Itu mestinya jadi penyesalan. Kalau itu nggak menyesali juga ya, kita nggak akan pernah meraih prestasi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang ke-9, idza ishtara ahaduna kitaban, apabila salah seorang dari kita membeli kitab, wa khasatan minal mujalladat, khususnya kitab yang berjilid-jilid, fa alaihi an yatasaffahahu, maka dia harus membuka lembaran-lembarannya, walaupun nggak baca itu, buka dulu satu persatu dari halamannya. Untuk apa? Fa fi ba'dil kutub bayat, karena sebagian kitab ada yang putih, maksudnya enggak terprint gitu, kosong. Biar kita tahu ini kurang pas, ini bisa dibalikin kalau mungkin memungkinkan. Kalau enggak ya
beli lagi gitu. Itu minimal ngelihat kekurangan cetakan ya, kesalahan cetakan. Wa fi badil ahayyin, dan di sebagian waktu yakunu ma ala dhahril kitab, apa yang ada di permukaan kitab mughayyiran lima bidakhilihi, beda dengan yang di dalamnya gitu. Berarti ini pas beli ya, sebagian kalau beli lihat dulu. Ada sebagian buku yang dia disegel nggak bisa dibuka, tapi biasanya ada contohnya yang bisa dibuka, maka itu sama, satu cetakan biasanya sama. Jadi dicek dulu. Ini berkaitan dengan membeli buku ya, padahal kita bahasanya sedang masalah membaca ya, karena memang membaca berkaitan dengan buku, maka buku juga harus diperhatikan. Faqad yakunu raqmul mujallad ala ghilaf alkitab mukhalifan li raqmihi fi dakhil. Bisa jadi nomor jilidnya yang berbeda ya. Yaitu kesalahan-kesalahan cetak. Itu perlu dicek, perlu diperhatikan ketika kita membeli kitab sehingga kita tidak keliru dalam membeli kitab. Wal an adzkuru laka qadiyata ini. Ini nanti pembahasan berikutnya, ada dua masalah penting bagi penuntut ilmu. Jadi membeli kitab itu memang harus dicek. Nah, sekarang modelnya orang beli rata-rata apa? Online sudah. Misalnya mau beli kitab, di sini nggak ada toko kitab di Jakarta atau di luar negeri sana. Kita nggak mungkin datang ke sana. Akhirnya ya udah online, apa yang dikirim ya adalah itulah yang jadi. Memang nggak bisa mengecek sebagaimana kita datang langsung ke maktabah ya, toko kitab langsung. Beda halnya kalau kita di Timur Tengah, toko kitab banyak, kita bisa milih. Di Indonesia ada toko-toko kitab, tapi rata-rata kitab-kitab lain ya, kitab-kitab yang macam-macam lah, cetakan Indonesia, kitab-kitab yang tidak sesuai dengan manhaj salaf. Sudah banyak cetakannya di Indonesia, dicetak di Indonesia juga gitu. Di Surabaya banyak toko kitab seperti itu. Tapi sebagian juga kitab-kitab yang bagus juga, kitab-kitab para salafus saleh. Jadi atau di Timur Tengah dulu kita pertama datang ke Yaman, kita mendapati ma'rad ya, pameran kitab. Saya takjub waktu datang, baru pertama kali datang, tiba-tiba berbarengan dengan adanya pameran kitab di Son'a waktu itu, kota Son'a, ibu kota Yaman. Baru lihat itu, oh pameran kitab tuh kayak gini. Itu karena lintas negara, itu pameran dari berbagai penerbit dari berbagai negara gitu, kumpulkan di satu tanah lapang besar. Takjub gitu, di Indonesia belum pernah lihat, oh sebanyak ini ternyata kitab itu, Masya Allah, luar biasa. Bingung kita, baru datang kan, saya buat duit 3 juta kalau nggak salah saya dolarkan, kemudian saya mau beli kitab, saya realkan aja. Jadi udah direalkan duitnya, jadi duit real nyata ya, real Yaman. Itu akhirnya apa? Saya mau beli kan bingung, masih pemula. Saya tanya kepada senior, apa yang harus saya beli? Ya dia tuliskan ini. Tapi ya enggak, namanya sekilas gitu, akhirnya enggak terbeli semua yang dibutuhkan untuk belajar ternyata. Tapi lumayan, alhamdulillah dah. Karena selepas itu lagi enggak pernah beli kitab lagi gitu. Ya, karena duitnya udah habis. Pameran juga enggak datang lagi ya. Ada toko kitab banyak sana, tapi ya artinya udah enggak kebeli lagi. Berikutnya kita kitab cuma ngandelin apa yang dikasih saja dari markas kita ya. Bagi kitab dapat kitab. Tapi alhamdulillah dengan kita beli kitab awal ya yang dibutuhkan dalam belajar, itulah yang kita miliki dari kitab. Kemudian juga penuntut ilmu ini penting ya, pahami cara belajar yang tepat. Penuntut ilmu itu bukan menjadi wadah ya. Bukan cuma ingin seperti anak kecil yang disuapi oleh guru gitu. Penuntut ilmu yang sukses adalah penuntut ilmu yang bisa menyala seperti api, membesarkan apinya sehingga terang benderang, dia bisa membedakan mana hak mana batil. Gimana cara belajar yang bisa menyala itu? Dengan mempelajari ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu untuk menyalakan sumbu kita ya, agar bisa melihat hakikat segala sesuatu. Kita bisa menelaah sendiri kitab-kitab para ulama itu kalau punya ilmu alat. Kalau nggak punya ilmu alat nggak bisa. Makanya ilmu yang hanya aplikasi, ilmu terapan,
ilmu yang langsung kalau dapat harus diamalkan itu. Ilmu fikih, ilmu akidah itu ilmu terapan. Ya, tafsir juga terapan. Itu konsumsinya orang umum sebenarnya, orang awam. Kalau penuntut ilmu khusus itu dipelajari juga, tapi lebih dari itu, yaitu mempelajari apa? Ilmu alat. Ini perhatikan betul. Perbedaan penuntut ilmu dengan bukan penuntut ilmu di ilmu alat. Penuntut ilmu itu harus tahu bahasa Arab. Itu paling minimal, kita orang ajam. Sedangkan orang Arab saja belajar bahasa Arab. Kok kita orang ajam gak mau belajar bahasa Arab, ini mau bisa tahu ilmu agama dari mana? Itu mustahil. Mustahil orang bisa paham agama ini dengan baik kalau gak tahu bahasa Arab. Makanya di Indonesia ada aliran sesat gitu. Pimpinannya gak tahu bahasa Arab, ya wajar. Karena memang orang gak tahu bahasa Arab itu sesat kemungkinannya. Kemungkinan besar tersesat. Berani bikin kelompok, berani bikin pengajian, ngumpulin orang-orang belajar sama dia nggak tahu bahasa Arab, sesat itu dijamin. Itu udah ciri-ciri aliran sesat udah. Ciri-ciri aliran sesat pimpinannya nggak tahu bahasa Arab itu bisa jadi ciri itu bisa. Iya, orang kalau nggak tahu bahasa Arab mau tahu kebenaran dari mana gitu. Ngandelin terjemahan itu sangat subjektif ya, kembali kepada penerjemah, tergantung pemahaman penerjemah. Bukunya Syekh Utsaimin diterjemahkan oleh orang Indonesia yang berpaham Asy'ari jadi Asy'ari. Qawaidul Muthlah pernah saya lihat, ini kok gini terjemahannya gitu. Bahaya gitu. Jadi penting sekali orang mengetahui bahasa Arab itu. Penuntut ilmu tuh enggak dikatakan penuntut ilmu kalau enggak tahu bahasa Arab. Makanya antum kalau sudah dua hal sajalah ciri saya sampaikan. Antum kalau sudah punya dua hal ini, insya Allah antum menjadi penuntut ilmu. Yaitu apa? Mempelajari bahasa Arab dan menghafal. Itu penuntut ilmu itu minimal itu. Mau mempelajari bahasa Arab sampai paham, sampai bisa baca kitab sendiri dan paham, kemudian apa? Mau menghafal. Jadi ilmu ini harus dihafal. Kalau dari awal ayo kita hafalkan ini matan, sudah mulai posisi duduk udah berubah gitu, udah aduh gimana banyak alasan, udah susah, nggak bisa, susah segala macam. Ya antum nggak siap menjadi penuntut ilmu kalau seperti itu. Penuntut ilmu harus menghafal. Dari yang kecil-kecil yang dasar, Al-Quran dihafal, hadis-hadis dihafal, matan kitab dihafal, salah satu usul, kitab tauhid itu, akidah wasitiyah nanti, tahawiyah, itu dihafal. Fikih juga, matan fikih dalam madhab ya, dianjurkan nih madhab itu dihafal. Jadi penuntut ilmu itu harus ada hafalan dasar, ilmu alat, ilmu ini termasuk kategori alat itu ya. Kita menghafal matan itu alat untuk kemudian bisa memahami kitab-kitab mutawalat ya, kitab-kitab panjang. Kitab panjang itu nggak akan bisa dipahami kalau kitab dasarnya nggak ada gitu. Dan yang diajarkan di majelis-majelis itu rata-rata kitab dasar. Ada juga majelis yang kitab panjang itu bagi tingkat lanjutan gitu. Kalau orang baru pemula tiba-tiba ikut kitab panjang gitu, itu nggak dapat faedah. Ya, ada sebagian orang baru pertama ngaji langsung belajarnya kitab yang panjang, misalnya kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi misalnya dikaji gitu kan. Ini ntar dulu Arba'in An-Nawawi udah khatam belum gitu. Jadi ada tahapannya gitu. Nanti habis Arba'in apa Umdatul Ahkam, habis itu Bulughul Maram dan seterusnya. Termasuk fikih, belum apa-apa tiba-tiba sudah belajar Syarhul Mumti misalnya. Itu madhabnya lain pula, madhab Hambali. Coba belajar dulu madhab Syafi'i, antum berada di negeri Syafi'i. Alangkah indahnya kalau antum paham fikih Syafi'i, biar antum gak gampang benturan dengan orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Karena tidak setiap yang diamalkan oleh saudara kita kaum Syafi'iyin di Indonesia ini itu kemudian salah, enggak. Itu ada salafnya dari ulama Syafi'iyah. Madhab Syafi'i juga madhab sunnah gitu ya. Adapun kebid'ahan yang ada itu udah ya, dimasuki, disisipkan dari pihak-pihak lain, dari ajaran lain gitu. Aslinya madhab Syafi'i madhab sunnah, madhab Hambali juga demikian sama. Nah, daripada kita mempelajari madhab yang di Indonesia memang bukan madhabnya ya, seperti ya, misalnya Hambali, Maliki, Hanafi, itu kan bukan madhab orang sini gitu, sehingga nanti akan banyak perselisihan, itu kurang tepat. Pelajarilah madhab Syafi'i. Ada sebagian orang anti madhab, pokoknya nggak mau madhab. Jadi kita belajar madhab bukan untuk fanatik ya. Belajar madhab itu untuk apa? Untuk metode belajarnya agar tertata rapi, agar kita nggak loncat sana loncat sini. Karena kalau orang dari awal sudah belajar campur sana campur sini, itu jadinya campur sari. Jadinya
prasmanan, cari yang enak yang mana gitu, itu nggak bagus. Jadi belajar itu harus ada tadarruj namanya ya, bertahap. Sebelum kitab yang besar, kitab yang kecil. Kalau belum dari kitab yang kecil itu salah dalam belajar. Seperti orang yang nggak pernah TK tiba-tiba kuliah gitu. Nah ini SD aja belum, SMP belum, SMA belum, tiba-tiba kuliah. Ini bahaya. Bahaya. Jadi ngaji itu nggak seperti itu caranya. Semua ada tahapannya. Setan aja menyesatkan manusia itu pakai tahapan ya. Ada orang di jalan, ayo zina, kan nggak mungkin. Pertama, ayo lirik itu, lihat itu. Itu tahapan setan dalam menggoda manusia. Setan aja bertahap dalam menyesatkan orang, makanya sukses setan menghasut manusia karena ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Makanya Allah pesan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah kita masa belajar meraih kesuksesan nggak ada tahapannya, itu salah. Semua orang sukses itu ada tangganya, ada tahapannya. Kita mau lompat saja, kita maunya instan langsung sukses gitu, nggak bisa. Ya. Orang kalau loncat langsung tinggi, jatuhnya itu sakit, ya. Sakitnya lebih parah. Jadi kita bertahap, pelan-pelan. Ya, harus sabar. Satu kitab diulangi lagi. Itu jauh lebih baik daripada apa? Cepat ngebut kemudian tiba-tiba nggak paham. Ya. Bukan tiba-tiba lagi. Memang orang kalau cepat itu cenderungnya apa? Dapat ilmunya sedikit. Sama dengan menghafal juga. Menghafal cepat itu lupanya juga cepat biasanya. Tapi kalau yang pelan-pelan, diulangi lagi pelan-pelan, itu lebih awet. Ya, hafalan lebih awet. Kesabaran. Jadi menuntut ilmu itu juga ada kesabarannya. Ada kemarin murid yang baru berangkat ke Yaman, tanya, Ustadz, saya belajar jurumiyah, udah bagus nilainya. Jadi Masya Allah karena udah belajar nahwu di kita, di sana belajar jurumiyah di Yaman ya. Bagus nilainya. Akhirnya diajak seniornya untuk belajar alfiyah. Ustadz, saya diajak belajar alfiyah nih gimana? Karena dia minta pendapat saya kasih usul. Antum saya tanya, antum mau berapa lama di Yaman? Saya nggak ada target. Maksudnya kalau bisa lama gitu, pengen berlama. Kalau pengen lama nggak usah buru-buru. Jangan alfiyah langsung, ntar dulu. Masih banyak itu tangga sebelumnya gitu. Kitab-kitab lain masih banyak. Jadi pelan-pelan. Lebih baik antum mungkinkan dulu bahasa Arab, termasuk bahasa Arab percakapan belum beliau kuasai karena di Indonesia ini bukan di pesantren beliaunya kan, cuma belajar nahwu, perlu belajar percakapan yang bagus, muhadasah, itu juga modal penting untuk bisa lebih bagus dalam munaqasyah ya, berdialog dengan syekh. Nah kalau kita nggak bisa mengungkapkan dengan baik juga nggak bisa diskusi ilmiah nantinya. Jadi ada tahapannya ya, jangan buru-buru. Walaupun tuh diajak, walaupun tuh kesempatan, bilang ini kesempatan mumpung, ada yang ngajar mumpung, nanti insya Allah ada. Kalau antum masih lama belajar, insya Allah kan akan ada. Jadi kalau lompat itu bahaya ya. Jadi terburu-buru, istijal itu minasyaiton, kata Rasulullah, al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minallah. Buru-buru itu dari setan, adapun tenang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan kita semuanya bisa istifadah dari apa yang telah kita pelajari dan kita tinggal praktekkan, jadilah orang-orang yang betul-betul mengamalkan apa yang telah diketahui. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.